Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Cindy Pradina, NPM 191101010153. Di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal saya yang berjudul Pengaruh video dari YouTube dalam meningkatkan motivasi belajar siswa PAI pada masa pandemi di SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia, MPD. Bab 1, latar belakang. Motivasi dalam belajar merupakan salah satu kondisi diri sendiri di mana ada sebuah dorongan atau tindakan pada diri sendiri untuk melakukan suatu tujuan yang akan dicapai saat ini atau mungkin waktu yang akan datang. Motivasi dalam belajar sangatlah penting untuk menimbulkan suatu tindakan dalam tubuh untuk membuat belajar itu menarik dan tidak membosankan. Tenaga kependidikan harus menguasai situasi dan kondisi lingkungan murid agar mereka lebih mudah dalam menyampaikan suatu pembelajaran, dan seorang pendidik harus bisa memberikan rasa nyaman dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa belajar mereka tertekan dengan situasi yang ada. Dikarenakan masa pandemi ini, proses pembelajaran sangat sulit karena ini hal baru untuk siswa ataupun mahasiswi di negara ini. Pastinya, mental dari peserta didik ini akan menurun karena adanya wabah. Mereka sedikit merasa takut akan hal yang bisa terjadi kepada mereka kapanpun, dimanapun mereka berada. Sekarang ini, media terpenting dan memiliki jaringan terluas adalah internet. Media internet ini menjadi media tercepat dan mengalami inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dikoneksikan dengan internet. Dalam dunia pendidikan, YouTube menjadi media pilihan baru selain dari media lainnya yang digunakan dalam sistem pendidikan yang telah lebih dahulu dan diterima oleh para pemangku kebijakan dalam pendidikan. YouTube yang awalnya hanya digunakan sebagai media sosial untuk berbagi video yang dijadikan sumber hiburan semata atau penghilang kebosanan, kini telah berubah menjadi alat baru bagi dunia pendidikan, di mana YouTube yang memiliki bermacam-macam video hasil unggahan para pengguna bisa menjadi sumber bahan dan media pendidikan atau media pembelajaran yang bisa digunakan oleh siapapun, termasuk peserta didik. YouTube dapat menjadi media alternatif dalam pembelajaran yang sangat dibutuhkan saat ini. YouTube dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. YouTube merupakan tantangan bagi seorang pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pembelajaran. Begitu juga bagi peserta didik. YouTube dapat memberikan tambahan materi dan proses analisis serta proses pemahaman materi yang mendalam dari banyaknya isi materi yang sama yang tersaji dalam YouTube dari berbagai narator dan kreator video. Dalam hal tersebut, dengan menggunakan video dari YouTube sebagai media, pembelajaran pendidikan agama Islam akan lebih efektif karena peserta didik tidak hanya memperoleh materi pembelajaran dari guru saja, tetapi peserta didik dapat dengan mudah mencari informasi yang ingin diketahui tentang materi pelajaran di luar jam sekolah melalui aplikasi YouTube. Selanjutnya, fokus penelitian. Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian memfokuskan untuk meneliti penggunaan video dari YouTube sebagai media pembelajaran siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 7 SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, kurangnya motivasi belajar di masa pandemi, dan yang kedua, penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran di masa pandemi. Batasan masalah. Agar masalah tidak menyebar luas, maka ada batasan masalah yang diteliti. Peneliti membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media YouTube dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar terhadap peserta didik khususnya kelas rendah.
Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dan membahas batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh aplikasi YouTube terhadap motivasi siswa pada masa pandemi. Yang kedua, mengetahui kelemahan dan kelebihan serta manfaat YouTube bagi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Perumusan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah mengetahui penggunaan video dari YouTube sebagai media pembelajaran PAI di kelas 7 SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Penelitian relevan pada proposal ini yang pertama, Hoirunisa tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul Analisis Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Yang kedua, oleh Dila Amelia tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Online di kelas 1 Madarasah Ibtidaiyah Nurul Ittihah Kota Jambi. Teknik pengumpulan data pada proposal ini menggunakan interview, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab 2. Motivasi. Pengertian motivasi menurut Hamzah B. Uno, hakikat motivasi belajar ialah motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa atau siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator dan unsur yang mendukung. Indikator-indikator untuk memenuhi motivasi belajar adalah yang pertama, seseorang harus mempunyai hasrat besar untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mempunyai suatu dorongan untuk keberhasilan. Yang ketiga, memiliki cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Yang keempat, mempunyai penghargaan dalam pencapaian yang sudah dilakukan saat proses belajar. Yang kelima, memiliki ketertarikan dalam belajar. Dan yang keenam, memiliki lingkungan yang mendorong untuk siswa merasa belajar itu penting. Yang kedua, peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran daring. Pada dasarnya, motivasi ini sangat mempengaruhi perilaku individu dalam proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Motivasi ini sangat berperan dalam meningkatkan mutu peserta didik dan bisa mengembangkan cara berpikir mereka. Ada beberapa peran penting dari motivasi pada belajar dan pembelajaran. Antara lain, yang pertama, menentukan hal-hal yang dijadikan sebagai penguat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memperjelas tujuan proses pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, mengendalikan rangsangan terhadap peserta didik agar mereka bersemangat dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, mengukur ketekunan dalam pembelajaran. Yang ketiga, teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran. Di bawah ini merupakan beberapa teknik motivasi dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, pernyataan penghargaan secara verbal. Merupakan salah satu ungkapan seseorang untuk memuji suatu tindakan yang dilakukan dan mendapat keberhasilan. Misalnya, hebat sekali, bagus sekali. Itulah salah satu contoh pernyataan verbal yang dilontarkan kepada seseorang karena sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan ini salah satu cara untuk memotivasi peserta didik dalam meningkatkan belajar agar hasil belajarnya memuaskan dan sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Menimbulkan rasa ingin tahu. Jika siswa mempunyai rasa ingin tahu, maka bisa menimbulkan motivasi dalam diri untuk belajar. B. Pandemi COVID. Kemunculan virus COVID-19 pertama kali di kota Wuhan, Cina, lalu menyebar hampir ke setiap negara dan mengakibatkan kematian terhadap penduduk di bumi ini. Virus ini menyerang pernapasan dan kekebalan tubuh manusia. Pada pertengahan Desember 2019, terjadi beberapa kasus yang memiliki gejala peradangan paru-paru di Tiongkok. Kebetulan terdapat kejadian pasien yang dirawat sebelumnya mengunjungi pasar seafood di Huanan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Untuk mencegah virus ini semakin berkembang, pemerintah Indonesia mengadakan adanya vaksin dengan membelinya dari negara lain. Pemerintah Indonesia berencana melakukan vaksinasi di bulan Desember 2021.
Dampak dari virus ini pada dunia kependidikan sudah menutup sementara semua lembaga kependidikan di seluruh negara untuk membatasi penyebaran virus corona, dan pada 14 Maret sekitar 420 juta anak tidak bersekolah. Meskipun sekolah-sekolah ditutup sementara, bahkan itu untuk membawa ekonomi yang besar dan biaya sosial, UNESCO telah merekomendasikan proses pembelajaran jarak jauh dan platform pendidikan online lainnya sehingga guru dan sekolah dapat menjangkau siswa dan gangguan pendidikan dapat dikurangi selama penutupan sekolah yang disebabkan karena COVID-19. C. Media YouTube dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran. Dapat digunakan untuk bertujuan pembelajaran, dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya, YouTube merupakan sebuah situs web berbagi video atau sharing video. Penyediaan layanan berbagai video populer yang didirikan oleh 3 karyawan PayPal, yaitu Chan Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada bulan Februari 2005, yang dengan slogannya YouTube Broadcast Yourself bertujuan untuk berbagi rekaman kejadian sehari-hari dari user atau pengguna situs dengan nama domain www.youtube.com. Situs ini mulai aktif tanggal 14 Februari 2005 dan terus berkembang sampai sekarang. Yang kedua, jenis video dari YouTube dalam pembelajaran. Ada beberapa channel keagamaan dalam YouTube yang sering dijadikan rujukan oleh guru untuk mengambil video pembelajaran dalam mata pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Pasir Sakti. Di antaranya adalah Khazanah Islam Channel, yang kedua Kastari Sentra Channel, yang ketiga Cahaya Islam Channel, dan yang keempat Pusteknis dengan link yang sudah tertera pada PPT di belakang saya. C. Video dari YouTube sebagai sumber belajar dan bahan ajar. Dalam pengaplikasiannya, YouTube dapat mengaplikasikan diri sebagai sumber belajar sesuai dengan keinginan user itu sendiri. Dalam YouTube terdapat search engine yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari data hanya dengan mengetik kata atau kalimat yang dimaksudkan. Kemudian video yang dikumpulkan untuk ditonton dari hasil download kemudian diolah atau disusun kembali agar menjadi sebuah video yang baru didasarkan pada sistematik alur pembelajaran dan maksud yang ingin dicapai. Maka YouTube sebagai sumber belajar telah berubah menjadi bahan ajar yang siap-siap digunakan sebagai media pembelajaran demi menunjang proses pembelajaran. D. Kelemahan dan kekurangan video dari YouTube dalam pembelajaran. Kelebihan video dari YouTube dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, potensial, yaitu YouTube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini yang mampu memberikan added value terhadap education atau pendidikan. Yang kedua, praktis, yaitu YouTube mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan termasuk siswa dan guru. Yang ketiga, informatif, yaitu YouTube memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, interaktif, yaitu YouTube memberikan fasilitas kita untuk berdiskusi maupun melaksanakan tanya jawab, bahkan mereview sebuah video pembelajaran. Yang kelima, shareable, yaitu YouTube memiliki fasilitas HTML embed kode video pembelajaran yang dapat di-share di jenjang sosial media seperti Instagram, YouTube, juga dapat di-share melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, dan juga blog atau website. Yang keenam, ekonomis, yaitu YouTube gratis untuk semua kalangan. Kekurangan video dari YouTube dalam pembelajaran diantaranya koneksi jaringan karena belum terpasangnya WiFi di sekolah sehingga menyebabkan video di
di YouTube tidak dapat disaksikan secara streaming. Yang kedua, sikap instan. Proses pencarian data atau informasi di YouTube terkesan mudah sehingga jika tidak dikontrol atau dihimbau akan menimbulkan sikap instan bagi siswa ataupun guru. Yang ketiga, waktu. Terkadang durasi waktu penayangan atau proses pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah jam pembelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan proses pembelajaran seperti tergesa-gesa. Yang keempat, kualitas konten atau video. Tidak semua video keagamaan pada YouTube memiliki kualitas video yang baik pada saat diupload oleh user. Pemilihan pembuatan sangat mempengaruhi kualitas keduanya. Yang kelima, proses pencarian sumber. Jumlah video yang terdapat di situs YouTube sangatlah banyak, namun tidak semua video cocok dengan materi PAI yang sedang disampaikan. Jadi, YouTube juga memerlukan keahlian guru dalam memilih video. Dengan aplikasi YouTube dan aplikasi media sosial lainnya memberi kemudahan untuk memperoleh informasi dan juga membangun jaring sosial akan sangat mudah. Manfaat dari YouTube. Media YouTube dapat dimanfaatkan sebagai teknologi pendukung kegiatan pembelajaran daring yang melibatkan peserta didik yang tidak harus terdiri dari kesatuan ruang dan waktu. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan syarat komputer atau gawai peserta didik harus terhubung dengan internet. YouTube juga membantu esensi peran guru, mengingat adanya video pembelajaran dapat mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Bab 3. Gambaran umum data lapangan. Penelitian akan dilaksanakan di kelas 7 SMP Negeri 1 Pasir Sakti, Jalan Cempaka, Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung. Subjek penelitian pertama adalah siswa dan siswi, lalu guru pendidikan agama Islam, serta data-data sekunder pendukung seperti media yang ada. Metode analisis data pada proposal ini yang pertama reduksi data dan data display. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.